Kamu berlatih ilmu pedang, aku memainkan sitar. Tidak ada yang perlu kuucapkan terima kasih. Sambil melirik Jian Wushuang, Leng Rusuang berkata dengan suara dingin, kamu seharusnya berterima kasih padanya. Leng Rusuang membalikkan tangannya dan sebuah pedang panjang dan tajam muncul. Pedang pembunuh 3 kali. Begitu pedang itu muncul, Jian Wushuang menatapnya. Itu senjatanya, jadi dia pasti mengenalinya. Agar selamat dari kejaran Tan Feng, dia telah meninggalkan pedang pembunuh 3 kali dan semua barang miliknya. Dia berencana untuk mengambilnya kembali saat dia cukup kuat untuk mengalahkan Tan Feng. Dia tidak menyangka pedang pembunuh 3 kali ada di tangan Leng Rusuang. Aku mengambilnya kembali dari Tan Feng untukmu. Setelah mengatakan itu, Leng Rusuang melemparkannya ke Jian Wushuang. Setelah menangkapnya dan mencengkeramnya dengan kuat, Jian Wushuang mulai membelai ujung pedang yang dingin itu. Pada saat yang sama, pedang pembunuh 3 kali tampak bergetar hebat, dengan cara yang ceria. Tiba-tiba, wajah Jian Wushuang berubah, kekuatannya. Setelah memegangnya, dia merasakan kekuatan pedang 3 pembunuh telah meningkat pesat. Awalnya itu adalah senjata sihir tingkat 2 menengah, tapi sekarang, ini pedang yang bagus. Karena ini adalah cikal bakal pedang pembunuh, masih ada ruang untuk perbaikan. Leng Rusuang melirik Jian Wushuang dan berkata, saya melihat roh pedang rusak saat saya mengambilnya kembali, jadi saya memulihkan kekuatannya menggunakan beberapa cara khusus dan pedang itu meningkat. Sekarang ini adalah senjata ajaib tingkat 1. Dia berbicara seperti sesuatu yang sederhana, tetapi Jian Wushuang terkejut ketika mendengar apa yang dia katakan. Senjata ajaib kelas 1, senjata ajaib kelas 1. Merasakan kekuatan pedang pembunuh 3 kali, Jian Wushuang tercengang. Senjata diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan. Kelas 3 bersifat normal, kelas 2 bersifat spiritual, sedangkan kelas 1 bersifat master. Di benua Nanyang, bahkan senjata sihir tingkat 3 pun langka. Bahkan para ahli alam suci pun ingin sekali mendapatkannya. Istana Kaisar Suci menawarkan senjata sihir tingkat 3 yang unggul sebagai hadiah bagi mereka yang berhasil menangkap Jian Wushuang dan Jian Nantian, yang menarik banyak ahli alam suci. Hanya ada beberapa senjata sihir tingkat 2 di benua Nanyang. Hanya sekte-sekte papan atas seperti Sekolah Alkimia dan Istana Kaisar Suci yang mungkin memilikinya. Adapun senjata sihir tingkat 1, itu hanya ada dalam legenda di benua Nanyang. Bahkan Sekolah Alkimia atau Istana Kaisar Suci mungkin tidak memilikinya. Akan tetapi sekarang, pedang pembunuh 3 kali milik Jian Wushuang telah ditingkatkan menjadi senjata sihir tingkat 1. Hanya dalam waktu sebulan, Leng Rusuang telah memulihkan kekuatan penuh pedang pembunuh 3 kali dan bahkan meningkatkannya ke tingkat pertama. Jian Wushuang menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Leng Rusuang dengan sungguh-sungguh. Semakin lama ia tinggal bersama Leng Rusuang, semakin tak terduga perasaannya terhadap wanita itu. Entah apakah melodi luar biasa yang dimainkannya dapat mempercepat pemahaman asal dan kekuatan spiritual, atau kemampuannya meningkatkan pedang pembunuh 3 kali. Keduanya menyiratkan bahwa Leng Rusuang memiliki kekuatan luar biasa. Dia penasaran dengan latar belakang Leng Rusuang, tetapi dia tidak berani bertanya. Pedangmu telah ditingkatkan menjadi senjata kelas 1 yang kuat, jadi kau harus berhati-hati. Jika tidak perlu, jangan menggunakannya. Suara Leng Rusuang masih dingin saat dia berkata, aku akan memberimu pedang. Meskipun itu hanya senjata sihir kelas 3 yang unggul, itu sudah cukup untuk penggunaan sehari-hari. Menggerakkan tangannya lagi, cahaya ungu mengalir. Pedang panjang berwarna ungu yang menyerupai pedang pembunuh 3 kali lipat dari segi bentuk dan ukuran. Namun, kekuatannya jauh lebih rendah. Sambil menatap pedang panjang ungu itu, Jian Wushuang merasa aneh. Bukan pedang panjang ungu, tetapi orang yang memberikannya kepadanya, Leng Rusuang. Dia telah bersikap dingin padanya sejak awal. Namun sekarang, dia tiba-tiba memperlakukannya dengan sangat baik. Dia tidak hanya mengambil kembali pedang pembunuh 3 miliknya dan meningkatkannya, dia juga memberinya senjata ajaib lainnya. Kapan wanita ini, yang membuat semua orang merasa takut, menjadi begitu baik? Meskipun dia bingung, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, aku berutang budi padamu. Jika kamu membutuhkan bantuanku suatu hari nanti, aku akan melakukan yang terbaik. Selama bulan kultivasi ini, dia telah banyak berkembang saat mendengarkannya memainkan sitar. Sekarang, dia bahkan memberinya pedang pembunuh 3 kali dan pedang panjang ungu. Meskipun dia tidak tahu apa yang diinginkannya, dia tetap merasa bersyukur.
Aku memang butuh bantuanmu, tapi tidak sekarang. Kamu belum cukup kuat. Aku akan mencarimu begitu kamu memenuhi persyaratan. Saat itu, kamu pasti akan membantu. Lagi pula, aku jarang membutuhkan bantuan dari orang lain, kata Leng Rusuang dingin. Kakak, suruh dia pergi. Leng Ruxue segera keluar dari ruangan. Kakak Wushuang, ikuti saya, kata Leng Ruxue sambil memimpin Jian Wushuang keluar. Jian Wushuang mengikuti Leng Ruxue dan berjalan keluar dari hutan. Begitu mereka sampai di perbatasan, Leng Ruxue mengeluarkan token giok dan menyerahkannya kepada Jian Wushuang. Kakak Wushuang, ambillah. Mungkin kamu akan membutuhkannya, kata Leng Ruxue. Apa ini? Jian Wushuang melihatnya dengan rasa ingin tahu. Dia bergaul dengan Leng Ruxue selama sebulan tinggal di kediaman alam, jadi dia tidak lagi memiliki prasangka atau ketidakpuasan terhadap kedua saudari ini. Kau akan mengerti, kata Leng Ruxue sambil tersenyum. Jian Wushuang mengangkat bahu, lalu melipat tangannya, membungkuk, dan berkata, sampai jumpa. Setelah itu, Jian Wushuang segera menghilang dalam kehampaan di luar hutan. Leng Ruxue kembali ke hutan dan pergi ke Leng Rusuang. Hehe, saudari, kamu memainkan melodi alam selama sebulan penuh, dan kamu bahkan memainkan melodi hati es sekali. Banyak ahli tertinggi yang menawar harga tinggi, tetapi mereka bahkan tidak sempat mendengarnya sekalipun. Leng Ruxue tersenyum ringan, lalu bertanya dengan nada bercanda, apakah kamu tertarik padanya? Kau terlalu banyak berpikir. Leng Rusuang melirik Leng Ruxue dan kemudian berkata dengan dingin, dia memiliki metode kultivasi khusus yang dapat melahap kekuatan jantung es milikku. Dia adalah orang pertama yang mampu melakukan itu. Aku mungkin membutuhkan bantuannya untuk mengendalikan racun jantung es di tubuhku suatu hari nanti. Itulah sebabnya aku membantunya. Apa yang dikatakan Leng Rusuang memang benar. Dia menolongnya karena dia mungkin membutuhkan bantuannya suatu hari nanti. Benar-benar tidak masuk akal jika berpikir bahwa dia tertarik padanya. Aku melakukannya karena suatu alasan. Namun, kau mencuri Asura Secret Skill milik ayah kita dan memberikannya padanya. Kau pikir aku tidak tahu, bukan? Leng Rusuang menatap Leng Ruxue. Leng Ruxue menjulurkan lidahnya. Dia mencuri token giok dari ayahnya dan memberikannya kepada Jian Wushuang. Keterampilan rahasia Asura sangat kuat dan kejam. Dia hanya berada di alam Void Yang, namun kamu memberikannya kepadanya tanpa mengetahui apakah dia akan dapat menggunakannya. Sungguh, Leng Rusuang mendesah dan menggelengkan kepalanya pada adik perempuannya yang nakal. Mereka bersaudara, tetapi kepribadian mereka sangat bertolak belakang. Leng Rusuang bersikap dingin bagaikan es dan memperlakukan semua orang dengan dingin. Leng Ruxue secara alami ceria dan nakal. Dia antusias dan memperlakukan orang sesuai dengan perasaannya. Jian Wushuang membantunya sebelumnya, jadi Leng Ruxue memperlakukannya dengan antusias. Ayah kita akan segera menyelesaikan retretnya, jadi sebaiknya kau tetap di sini. Kalau tidak, begitu dia kembali dan mengetahui masalah yang kau buat, dia akan menghukummu, kata Leng Rusuang. Leng Ruxue menjulurkan lidahnya. Rupanya dia benar-benar takut dimarahi oleh ayahnya. Setelah meninggalkan kediaman alam, Jian Wushuang melaju dengan kecepatan tertingginya selama setengah hari sebelum dia berhenti dan mendarat dengan keras di tanah di bawahnya, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Rasanya luar biasa. Jian Wushuang merasa bersemangat. Kekuatan mengerikan mengalir melalui dirinya saat dia mengepalkan tangan dan melepaskan serangan ke arah hutan di dekatnya. Gemuruh, banyak pohon tumbang atau patah. Kekuatan yang mengerikan seperti itu akan cukup untuk mengalahkan setengah suci manapun dan bahkan banyak ahli alam suci sejati. Sebulan yang lalu, ketika ia dikejar oleh Tan Feng, ia baru saja berada di alam void yang mendalam, dan ia baru saja membuat terobosan. Dengan bantuan keterampilan penciptaan surgawi, kultivasinya paling banyak dapat mencapai puncak alam void yang. Namun, setelah tinggal di kediaman alam selama 1 bulan dan mendengarkan sitar, ia telah meningkat pesat. Sekarang kultivasinya telah mencapai puncak alam yang void. Kekuatannya meningkat 2 tingkat. Sekarang aku sudah berada di puncak alam void yang, dan karena aku telah mengolah keterampilan penciptaan surgawi, kekuatan penuhku seharusnya hampir sama dengan seorang ahli alam suci. Jian Wushuang terkagum-kagum karenanya. Leng Rusuang banyak membantunya, dan bantuan itu tidak kurang dari apa yang diterimanya di tanah leluhur. Dia mengingatnya. Jian Wushuang kemudian mengeluarkan token giok yang diberikan Leng Ruxue kepadanya. Token giok ini,
Jian Wushuang menatap token giok itu dan berkonsentrasi saat ia mulai memeriksanya dengan pikirannya. Tiba-tiba aliran informasi mengalir dari token giok dan masuk ke pikirannya. Keterampilan rahasia Asura. Jian Wushuang tercengang. Dia tidak menyangka akan menemukan keterampilan rahasia di dalamnya. Di benua Nanyang, metode kultivasi dan manual biasanya dicatat dalam buku. Banyak teknik pedang yang dipelajari Jian Wushuang dicatat dalam buku. Namun, keterampilan rahasia Asura ini disembunyikan dalam token giok dan informasinya langsung ditransfer ke pikirannya. Itu mengingatkannya pada keterampilan penciptaan surgawi. Benda itu disembunyikan dalam manik abu-abu. Ketika manik itu menghilang, informasi tentang keterampilan penciptaan surgawi langsung ditransfer ke dalam pikirannya, dan tinggal di sana selamanya. Keterampilan rahasia Asura adalah sama, yang menunjukkan bahwa itu juga merupakan keterampilan rahasia yang luar biasa. Jian Wushuang segera membacanya dengan saksama. Skill rahasia Asura, skill serangan spesial yang berisi 3 jurus. Langkah pertama, jalan menuju dunia bawah. Gerakan kedua, jembatan ketidakberdayaan. Jurus ketiga, 18 tingkat neraka. Ketiga jurus itu sangat kuat. Bahkan jurus pertama mengharuskan penggunanya berada di alam Sein. Persyaratan kultivasinya begitu tinggi. Jian Wushuang terkejut. Itu hanya pengantar singkat. Jian Wushuang tidak benar-benar tahu seberapa kuatnya. Namun, dilihat dari tingkat kultivasi yang dibutuhkan, Jian Wushuang dapat mengatakan bahwa itu tidak lemah. Hanya seorang ahli di alam Sein yang memenuhi syarat untuk mempraktikkan jurus pertama. Jian Wushuang menebak bahwa jurus rahasia Asura adalah jurus rahasia tingkat pertama, atau mungkin lebih tinggi lagi. Leng Ruxue benar-benar memberiku sesuatu yang bagus. Jian Wushuang tersenyum tipis. Keterampilan rahasia Asura, cara membunuh, akan sangat cocok jika digunakan dengan asal pembantaian. Biasanya, seorang prajurit perlu mencapai alam suci sebelum berlatih jalan menuju dunia bawah, tetapi itu mungkin tidak berlaku bagiku. Jian Wushuang tetap di dataran dan segera mulai mempelajari jurus pertama jurus rahasia Asura, jalan menuju dunia bawah. Dia harus mengakui bahwa itu adalah teknik yang mendalam. Bahkan dengan bakat Jian Wushuang, dia masih membutuhkan 7 hari untuk memahami jalan menuju dunia bawah. Bahkan jurus rahasia pemakan jiwa hanya memakan waktu beberapa hari saja. Di suatu tempat yang luas, Jian Wushuang berdiri dengan tenang sambil melihat ke depan. Tiba-tiba, niat membunuh yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Keterampilan rahasia Asura, jalan menuju dunia bawah. Teriakan yang tiba-tiba dan dalam terdengar saat niat membunuh yang mengerikan dilepaskan. Pada saat yang sama, aliran besar kekuatan spiritual juga mengalir maju, berkumpul bersama untuk membentuk sungai berdarah. Sungai darah yang panjang, seperti jalan menuju dunia bawah, membentang sepanjang 1000 mil. Sungai darah mengalir deras ke depan, dingin dan menyesakkan. Ini adalah jalan menuju dunia bawah. Jian Wushuang menatap sungai darah yang mengalir di depannya dan terkejut dengan kekuatan yang dilepaskannya. Dia tahu bahwa kekuatan yang terpancar dari sungai darah saja sudah cukup untuk membunuh para ahli di puncak alam kekosongan yang dengan mudah. Sungai darah ini jauh lebih kuat dari domainnya. Sebagai pemilik sungai darah, saat berdiri di dalamnya, dia bisa melepaskan lebih banyak kekuatan pertempuran. Tidak hanya itu, Blood River dapat digunakan bersama domain. Seketika, gelombang energi asal yang tak kasat mata menyebar dan domain pembantaian besar terbentuk, tumpang tindih dengan sungai darah. Alam pedang. Tiba-tiba, esensi pedang meletus dari tubuh Jian Wushuang, membentuk alam pedang yang mengerikan, yang tumpang tindih dengan sungai darah. Kombinasi dari jalan menuju dunia bawah, domain pembantaian, dan laut pedang. Gemuruh gelombang sungai berdarah mengalir deras ke segala arah dengan kekuatan yang mengerikan dan luar biasa. Ini, setelah merasakan kekuatan sungai darah, bahkan Jian Wushuang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketakutan. Kekuatan yang mengerikan, kekuatan itu sendiri dapat mencegah para ahli Sein Realm biasa mengerahkan bahkan 1/10 dari kekuatan mereka saat terjebak di sungai darah. Seru Jian Wushuang. Namun, dia juga menyadari bahwa lebih dari setengah kekuatan spiritualnya telah dikonsumsi. Dia segera berhenti menerapkan jalan menuju dunia bawah karena takut. Sungai darah yang mengalir deras itu perlahan menghilang dan dunia kembali damai, meninggalkan Jian Wushuang yang berdiri di sana dengan dahi berkeringat. Jalan menuju dunia bawah benar-benar seni rahasia yang melampaui teknik tingkat pertama. Kekuatannya sangat kuat,
Tetapi pada saat yang sama ia menghabiskan sejumlah besar kekuatan spiritual, kata Jian Wushuang dalam hati. Dia akhirnya mengerti mengapa seni rahasia ini memiliki persyaratan kultivasi yang tinggi. Umumnya, seni rahasia ini hanya bisa digunakan oleh para ahli di alam Sein. Itu karena ia menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual. Sejak ia mengaktifkannya hingga sekarang, yang hanya mencakup belasan napas, lebih dari separuh kekuatan spiritual Jian Wuxiang telah terkuras. Jika ia terus menggunakannya, kekuatan spiritualnya akan benar-benar habis. Terlebih lagi, hanya karena keterampilan penciptaan surgawi, yang memberinya kekuatan spiritual 10 kali lebih banyak daripada ahli lain di tingkatannya, dia dapat mempertahankannya begitu lama. Jika Jian Wushuang hanyalah seorang prajurit biasa di puncak alam yang void, bahkan menghabiskan seluruh kekuatan spiritualnya tidak akan cukup untuk menampilkan jalan menuju dunia bawah. Dengan kekuatan spiritualku saat ini, jika aku mengerahkan seluruh kekuatanku untuk jalan menuju dunia bawah sambil menggabungkannya dengan domain pembantaian dan laut pedang, aku dapat bertahan paling lama 20 tarikan napas, kata Jian Wushuang pada dirinya sendiri. Hanya 20 tarikan napas saja terlalu pendek. Karena itu menghabiskan begitu banyak kekuatan spiritual, sebaiknya aku tidak menggunakan jalan menuju dunia bawah kecuali jika itu benar-benar diperlukan. Dalam pertarungan biasa, aku seharusnya hanya bergantung pada domain dan laut pedangku. Itu seharusnya sudah cukup. Jian Wushuang berpikir dalam-dalam. Lagi pula, aku masih memiliki pedang pembunuh 3 kali. Jian Wushuang mengarahkan telapak tangannya ke atas, dan pedang pembunuh 3 kali muncul di tangannya. Setelah ditingkatkan menjadi senjata sihir tingkat pertama, pedang 3 keterampilan memancarkan permusuhan yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang, pedang di tangan Jian Wushuang ini melonjak dengan tingkat permusuhan yang sulit diabaikan. Pedang 3 keterampilan itu terlalu tinggi kualitasnya dan terlalu kuat, dan itu seharusnya menjadi kartu trufku di masa depan. Sedangkan untuk pertarungan biasa, pedang langit ungu sudah cukup. Pada saat ini, Jian Wushuang membawa pedang panjang ungu di punggungnya, pedang yang diberikan kepadanya oleh Leng Rusuang. Itu juga merupakan senjata sihir tingkat 3 yang unggul, jadi cukup kuat untuk menghadapi sebagian besar lawan atau ahli biasa. Pedang 3 keterampilan dan jalan menuju dunia bawah akan menjadi kartu truf Jian Wushuang di masa depan. Sama seperti jurus rahasia pemakan jiwa, semuanya adalah kartu truf. Sekarang semuanya sudah siap. Selanjutnya, saatnya balas dendam. Tatapan mata Jian Wushuang menjadi dingin saat niat membunuh mengalir deras di dalam hatinya. Ia adalah seorang pria yang menganut prinsip, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Ia memastikan untuk melakukan segala sesuatunya dengan penuh semangat dan efektif. Jika sudah waktunya membalas dendam, jangan pernah menundanya. Adapun Istana Kaisar Suci, dia harus menoleransi mereka untuk sementara waktu karena dia tidak cukup kuat. Tapi Tan Feng, sebulan yang lalu, orang itu mengejarnya dan ingin membunuhnya dengan cara yang mengerikan. Sekarang, kekuatan Jian Wushuang telah meningkat, dan hal pertama yang ingin dia lakukan adalah membunuh orang itu. Dengan kekuatanku saat ini, aku yakin aku bisa membunuhnya. Setelah mengambil keputusan, Jian Wushuang segera berangkat. Tan Feng, yang menduduki peringkat ke-9 dalam daftar Blood Moon, cukup terkenal di dinasti Tang. Tidak hanya itu, ia juga merupakan penguasa istana dari Istana Surga ke-9, yang merupakan salah satu dari 21 prefektur besar di dinasti Tang. Tan Feng tekun berkultivasi setiap hari di Nin Heaven Mansion, jadi sangat mudah untuk menemukannya. Setelah melakukan perjalanan selama 3 hari, Jian Wushuang tiba di Nin Heaven Mansion, tetapi penampilannya saat ini berbeda. Sosok yang mengenakan jubah merah darah, topeng merah darah yang jahat, dan membawa pedang panjang di punggungnya, muncul di kehampaan di atas Istana Surga ke-9. Niat membunuh yang luar biasa terpancar dari sosok itu. Siapa dia? Niat membunuh yang luar biasa itu menyebabkan keributan di dalam Nin Heaven Mansion. Setelah itu, satu demi satu sosok melesat ke langit. Di antara mereka, pemimpinnya adalah seorang pria berambut coklat yang membawa kapak raksasa di punggungnya, yang tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat setengah santo. Namun, Tuan Istana, Tan Feng, belum muncul. Pria ini punya niat membunuh yang kuat. Pria berambut coklat yang membawa kapak raksasa itu menatap Jian Wushuang. Setelah menyipitkan matanya, pria itu bertanya, "Siapa kamu?" "Nan," kata Jian Wushuang dengan suara dingin. "Nan, nomor 36 di daftar bulan darah."
Wajah pria berambut coklat itu sedikit berubah. Sebelumnya, ketika Jian Wushuang sungguh-sungguh berkultivasi di dalam sekte tanpa hati, Nan, doppelganger pembantainya, telah berkeliaran di sekitar dinasti Tang dan bertempur. Jadi, ia juga menjadi cukup terkenal, menduduki peringkat ke-36 dalam daftar bulan darah. Pria berambut coklat itu, dan juga para ahli lainnya di Nin Heaven Mansion, tentu saja pernah mendengar tentang Nan. Tuan Nan, mengapa Anda ada di rumah surga ke-9 kami? Pria berambut coklat itu bertanya dengan dingin. Aku datang ke sini untuk Tan Feng. Bawa dia keluar. Jian Wushuang menjawab langsung. Wajah lelaki berambut coklat itu langsung berubah. Kepala istana kita adalah orang penting. Beraninya kau meminta bertemu dengannya. Mata Jian Wushuang sedingin es saat dia melirik pria berambut coklat itu dan berkata, dengan suara rendah, kamu hanya perlu mengatakan kepadanya bahwa aku di sini untuk merenggut nyawanya. Setelah mendengar perkataan Jian Wushuang, lelaki berambut coklat dan banyak ahli di Nin Heaven Mansion langsung tercengang. Pria berambut coklat itu langsung menjadi marah. Dasar bajingan yang ceroboh, dari mana asalmu? Beraninya kau menantang tuan rumah kami. Minggir. Dengan teriakan marah, kapak raksasa tebal muncul di tangannya. Kemudian, suara ledakan udara yang keras tiba-tiba terdengar saat bayangan kapak raksasa muncul di depan Jian Wushuang. Bayangan kapak, yang tampak seperti gunung kecil, melesat maju dalam upaya untuk langsung menekan Jian Wushuang. Jian Wushuang sedikit mengangkat kepalanya dan menatap bayangan kapak gunung dengan mata dingin. Lalu, retak, pedang panjang itu terhunus dan kilatan bayangan pedang langsung menyapu. Begitu cepatnya sehingga tidak ada seorang pun di sana yang melihat jalur pedang itu. Setelah itu, Jian Wushuang kembali menyarungkan pedang panjang ungu itu. Dia masih berdiri di sana dengan sedikit gerakan. Di depannya, sosok pria berambut coklat itu mulai turun perlahan. Mata pria berambut coklat itu terbuka lebar dan ada garis darah yang sangat jelas di wajahnya, memanjang dari tengah alisnya hingga rahangnya. Detik berikutnya, mayat dingin pria berambut coklat itu mulai jatuh ke tanah di bawahnya. Para ahli dari Nin Heaven Mansion tercengang. Seorang ahli setengah suci, yang juga menduduki peringkat sangat tinggi di daftar bulan darah, terbunuh oleh satu gerakan pedang. Setelah membunuh pria berambut coklat itu, tatapan mata Jian Wushuang masih sangat dingin saat dia tiba-tiba melepaskan teriakan penuh amarah yang menggema di seluruh langit. Tan Feng, keluar, keluar, keluar. Teriakan Jian Wushuang bergema di seluruh area, menyebabkan keheranan dan ketakutan pada banyak ahli di dekatnya. Tan Feng, penguasa istana surga ke-9. Dia adalah ahli peringkat 9 di daftar bulan darah. Siapa yang berani menantangnya? Di dalam sebuah ruangan rahasia yang sangat besar, di dalam Nin Heaven Mansion, sesepuh tua botak, Tan Feng, dikelilingi oleh kilatan angin kencang dan petir. Wus, wus, wus. Sosok Tan Feng terus bergerak mengitari ruang rahasia, membentuk kilatan angin kencang dan petir, dengan banyak bayangan meletus ke arah luar. Tak lama kemudian, sosok Tan Feng mengembun. Tidak, bukan seperti ini. Tan Feng perlahan menggelengkan kepalanya dan berseru dalam hatinya, tidak heran Wrath of Gale and Thunderbolt adalah buku panduan kelas 2 yang unggul. Aku telah mempelajarinya dengan saksama selama 1 bulan, hanya untuk menyadari bahwa aku belum memahami teknik utamanya. Wrath of Gale and Thunderbolt merupakan buku panduan tingkat 2 yang diberikan Istana Kaisar Suci kepada Tan Feng setelah dia membunuh Jian Wushuang. Itu adalah buku panduan yang berhubungan dengan teknik gerakan. Namun, buku panduan tingkat 2 yang lebih unggul itu terlalu mendalam. Meskipun ia telah mempelajarinya dengan sungguh-sungguh selama 1 bulan, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum ia memahaminya. Tepat saat itu, Tan Feng, keluar. Teriakan geram Jian Wushuang bergema di seluruh area, sehingga terdengar pula di ruang rahasia ini, yang menyebabkan ekspresi Tan Feng menjadi muram. Suara mendesing. Tiba-tiba, sosok Tan Feng muncul di udara di atas istana surga ke-9. Seketika, ia melihat Jian Wushuang, yang mengenakan jubah merah darah dan topeng merah darah yang jahat, berdiri di depannya. Sementara itu, ia juga melihat mayat pria berambut coklat di bawahnya. Ada apa? Tan Feng melirik seorang ahli dari istana surga ke-9 di sampingnya. Dia tampak berwibawa, bukannya marah. Ketua istana, orang ini bernama Nan, peringkat ke-36 dalam daftar bulan darah. Begitu dia tiba di sini, dia berkata dia di sini untuk merenggut nyawamu. Tuan Longsing marah,
jadi dia mencoba mengusirnya. Namun, dia malah terbunuh dengan satu gerakan pedang, kata seorang ahli dari Istana Surga ke-9 dengan hormat. Apa? Tan Feng menyipitkan matanya dan menatap Jian Wushuang. Seorang pria yang hanya berada di puncak alam Void yang beraninya menyombongkan diri dan bahkan berani membunuh salah satu anak buahku. Kau benar-benar ingin mati. Tan Feng tidak membuang-buang kata lagi. Seorang ahli alam suci, terutama prajurit sepertinya, yang telah menguasai domain, umumnya akan menjaga harga dirinya dan tidak akan sembarangan bertarung melawan lawan yang lebih lemah, kecuali jika ada keuntungan besar. Namun, jika ada yang secara aktif datang dan menantangnya, situasinya akan berbeda. Si kecil, mati saja. Tan Feng melirik Jian Wushuang sambil perlahan mengulurkan tangannya. Semburan kekuatan yang luar biasa meletus dari ujung jarinya, membentuk kekuatan tak terlihat yang langsung menyerbu ke arah Jian Wushuang. Dengan wajah dingin, Jian Wushuang melambaikan tangan kanannya dan kekuatan serupa meletus. Terdengar suara sesak napas, kemudian kedua kekuatan itu terpisah dan menghilang. Apa? Tan Feng melirik Jian Wushuang dengan heran. Tidak heran kau bisa membunuh Long Xing dengan satu gerakan pedang. Sepertinya kau benar-benar memenuhi syarat untuk menantang para penguasa istana. Tapi sayang sekali, kau telah memilih lawan yang salah. Ada 21 rumah besar di dinasti Tang, dan juga 21 penguasa rumah besar. Namun, kau memilihku. Betapa bodohnya kau. Kau akan tahu jika aku bodoh begitu kita bertarung, kata Jian Wushuang. Setelah itu, dia tidak membuang kata lagi dan mulai bergerak. Puluhan meter telah dilalui dalam sekejap. Jian Wushuang berdiri di depan Tan Feng dengan pedang langit ungu di tangannya saat kilatan cahaya pedang menyambar keluar tanpa suara. Ketika cahaya pedang muncul, seluruh dunia mulai bergetar. Momentum, kau bahkan sudah memahaminya hingga batas maksimal dan bisa mengaktifkan kekuatan penuhnya. Ekspresi Tan Feng berubah, tetapi dia masih tersenyum sambil berkata, namun, itu masih belum cukup. Tan Feng hanya berdiri di sana saat gelombang tak terlihat memancar darinya. Gelombang tak terlihat itu menutupi segalanya hingga hampir 1000 meter, termasuk Jian Wushuang. Sebuah kekuatan besar segera mulai menekannya. Sebulan yang lalu ketika Jian Wushuang terperangkap di domain Tan Feng, hasilnya sangat buruk, tetapi sekarang. Rentetan gelombang juga meletus dari tubuh Jian Wushuang, mengandung hasrat membunuh luar biasa yang menyebar dengan ganas dan langsung membentuk domain pembantaian. Domain, Tan Feng mulai merasa heran. Dia tidak pernah menyangka Nan, yang mengenakan topeng merah darah yang jahat di depannya, bisa memahami suatu domain saat hanya berada di puncak alam yang void. Keduanya telah memahami sebuah domain. Kedua domain itu dengan gila-gilaan menekan musuh, sehingga mereka berada dalam kebuntuan untuk beberapa waktu, dengan tidak ada satupun dari mereka yang mampu mengalahkan yang lain. Kau benar-benar punya kemampuan. Sayang sekali, kau masih saja jadi bahan tertawaan di hadapanku, kata Tan Feng sambil mencibir, lalu akhirnya ia mulai bergerak. Dengan hanya satu langkah, dia muncul di depan kilatan cahaya pedang. Telapak tangannya, yang tampak seperti kayu layu, perlahan-lahan menyerang. Pada saat itu, domain yang telah dia sebarkan mulai menyusut dengan kecepatan yang luar biasa. Dan kemudian, kekuatan seluruh domain terkumpul di telapak tangannya. Ledakan. Kekuatan dari telapak tangan yang tajam itu menghancurkan ruang dan menghantam langsung cahaya pedang dari Jian Wushuang. Peng, buk, Jian Wushuang langsung dipaksa mundur hampir 100 meter sebelum dia bisa mendapatkan kembali keseimbangannya. Tahap kedua domain, Jian Wushuang mengangkat alisnya. Bahkan untuk domain yang sama, tingkat pemahamannya bisa saja berbeda. Momentum, hanya membutuhkan 1/10 dari origin untuk diaktifkan. Namun, mengaktifkan 9/10 atau kekuatan penuh origin akan tetap disebut momentum. Namun, kekuatan mereka jelas berbeda. Hal ini juga berlaku untuk domain. Domain memiliki 3 tingkatan. Tingkat pertama adalah apa yang digunakan Jian Wushuang. Domain yang dapat menyebar dan menekan lawan. Tingkat kedua mengharuskan pengumpulan seluruh kekuatan domain ke satu titik lalu memberikan kekuatan domain itu pada setiap gerakan. Sedangkan untuk level ketiga, dibutuhkan pemahaman yang sangat mendalam tentang domain. Satu pikiran saja sudah cukup bagi domain untuk menekan jiwa dan kesadaran lawan dengan paksa. Itu benar-benar mengerikan. Ayahnya, Jian Nantian, berada di level itu. Dia bisa membunuh seorang ahli Sein Realm dengan satu gerakan pedang dengan mengaktifkan domainnya,
hanya karena dia telah memahami domain hingga level yang sangat tinggi. Domain tahap 2. Setiap postur dan gerakannya membawa kekuatan domainnya. Jika aku tidak menggunakan kartu trufku, akan sangat sulit untuk membunuhnya. Jian Wushuang berpikir dalam hati. Dia punya ide. Kalau begitu, biar aku langsung menggunakan kartu trufku dan membunuhnya. Tatapan mata Jian Wushuang menjadi dingin. Pada saat berikutnya, ledakan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Sementara itu, kekuatan spiritual yang besar mulai melonjak. Keterampilan rahasia Asura, jalan menuju dunia bawah. Dengan teriakan pelan, niat membunuh yang bergulung-gulung dan kekuatan spiritual yang besar terpancar dari tubuhnya, langsung berubah menjadi sungai darah yang mengalir dan bergelombang tanpa suara. Secara bertahap, kabut merah darah mulai mengalir, seperti bayangan hantu yang berkedip-kedip. Sungai darah ini tampak seperti jalan menuju dunia bawah. Sungai darah telah menutupi seluruh area, dengan Jian Wushuang dan Tan Feng berdiri di tengahnya. Hilangnya kekuatan spiritual sangat cepat. Kekuatan spiritualku akan habis hanya dalam 20 tarikan napas. Merasakan konsumsi cepat kekuatan spiritual di dalam tubuhnya, Jian Wushuang mengangkat tangannya dan pedang pembunuh 3 kali muncul. Tatapan matanya begitu dingin sehingga dia tampak seperti sura kematian. 20 napas sudah cukup untuk membunuhnya. Degup, sungai darah yang tak terbatas mengalir deras, membentuk gelombang yang beriak di sepanjang permukaan sungai. Tan Feng dikelilingi oleh sungai darah dan merasakan niat membunuh yang mencengangkan dari segala arah. Raut wajahnya sedikit berubah. Namun saat ini, sambil memegang pedang pembunuh 3 kali, Jian Wushuang menatapnya dengan dingin. Sementara itu, domain pembantaian dan alam pedangnya juga mulai memenuhi area tersebut. Kombinasi dari jalan menuju dunia bawah, domain pembantaian, dan laut pedang. Tekan, teriak Jian Wushunak dengan suara rendah. Bergemuruh, sungai darah yang tak terbatas mengalir deras dan mulai menekan Tan Feng, secara langsung dan gila. Tan Feng juga melepaskan domainnya. Namun, tekanan dari Blood River mendorongnya mundur. Dia merasakan efek yang belum pernah terjadi sebelumnya padanya dan bahkan kehabisan napas. Apa? Mata Tan Feng melebar saat dia merasakan betapa sulit baginya untuk bergerak. Dia tidak bisa lagi tetap tenang. 60%, kekuatanku ditekan hingga 60%. Bagaimana ini mungkin? Tan Feng memberikan pandangan heran. Dia adalah ahli top yang menguasai domainnya. Namun kekuatannya ditekan hingga 60%, bahkan saat dia menggunakan domainnya dengan kekuatan penuh. Tanpa domainnya, dia mungkin tidak memiliki 10% kekuatannya. Apa sebenarnya sungai darah ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Tan Feng tercengang. Namun, dia tidak tahu bahwa kekuatan sungai darah merupakan gabungan dari jalan menuju dunia bawah, domain pembantaian, dan laut pedang. Salah satunya adalah keahlian rahasia, sedangkan yang lainnya adalah domain asal dan keahlian pedang. Ketiganya adalah domain. Oleh karena itu, kekuatan mereka dapat ditumpangkan. Di antara semuanya, yang terkuat adalah Road to the Underworld, diikuti oleh Slaughter Domain, dengan Swordsi menjadi yang terlemah. Jalan menuju dunia bawah cukup kuat untuk menghancurkan domain Tan Feng dan menekan kekuatannya. Sekarang, dengan kombinasi ketiganya, kekuatannya tak terhentikan dan menekan 60% kekuatannya bahkan ketika Tan Feng mengeksekusi domainnya. Ledakan, serangkaian ledakan terdengar. Jian Wushuang memegang pedang pembunuh 3 kali, sambil memancarkan niat membunuh yang kuat, seperti surah dari dunia bawah yang tak terbatas. Matanya mengandung cahaya merah yang berkilauan saat dia muncul di depan Tan Feng. Dengan kekuatan yang luar biasa, pedang pembunuh 3 kali menebas udara dengan sudut yang aneh, menusuk ke arah Tan Feng. Saat cahaya pedang menyambar keluar, kekuatan pedang pembunuh 3 kali melonjak dan mulai memancarkan kekuatan senjata sihir tingkat 1. Sungai darah di sekitarnya bergejolak hebat dan sebuah kekuatan tak kasat mata memperkuat kekuatan Jian Wushuang, menyebabkan kekuatan cahaya pedang melonjak sekali lagi. Wajah Tan Feng tampak muram. Melihat cahaya pedang yang sangat kuat menusuk ke arahnya, dia tidak lagi ceroboh. Dia melambaikan telapak tangannya yang layu dan memfokuskan kekuatan seluruh domainnya ke telapak tangannya. Pada saat yang sama, bagian tengah telapak tangannya mulai berkilau dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Penghancur gunung, Tan Feng meraung. Telapak tangannya yang dikelilingi cahaya keemasan yang menyilaukan menamparkan ruang di depannya. Seluruh area berguncang dan ruang yang dilalui telapak tangannya bergetar hebat.
Lalu, terjadilah tabrakan. Wah, suara gemuruh keras terdengar di seluruh area. Kemudian, terdengar suara samar, saat itu mata Tan Feng langsung terbelalak. Cahaya keemasan pekat dari telapak tangannya membentuk retakan yang mulai membesar dengan cepat. Sesaat kemudian, cahaya keemasan itu menghilang dan cahaya pedang terus maju tanpa kehilangan kekuatan apapun. Tan Feng tampak ketakutan. Saat berikutnya, dia menutupi tubuhnya dengan kekuatan angin dan petir. Swoosh! Tan Feng tampak berubah menjadi petir dan kemudian menghilang. Bersenandung, Jian Wushuang mengerutkan kening karena pedangnya kehilangan sasarannya. Sambil melihat sekeliling, dia melihat kilat menyambar sungai darah, melesat menuju tepi sungai darah. Kau ingin melarikan diri. Kemudian sungai darah naik dan membentuk telapak tangan merah darah di hadapan petir. Telapak tangan merah darah itu mengandung kekuatan dahsyat saat menghantam ke arah Tan Feng, seperti menepuk nyamuk. Apa ini? Perubahan mendadak itu membuat ekspresi Tan Feng berubah drastis. Dia tidak sempat menangkis telapak tangan berdarah itu dan terpaksa mundur. Sambil bergerak, Tan Feng berusaha sekuat tenaga menjaga keseimbangannya. Namun, tiba-tiba ia merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya menghampirinya. Ia menoleh dan menyadari cahaya pedang dingin telah muncul di belakangnya. Wah, cahaya pedang itu mengandung kekuatan ledakan yang dengan mudah menembus tubuhnya, meninggalkan lubang yang menembusnya. Aku, gumam Tan Feng enggan. Sebelum meninggal, dia menatap tajam ke arah pedang panjang Jian Wushuang. Dia tahu pedang itu, seharusnya milik Leng Rusuang. Mata Tan Feng kosong saat dia memikirkan hal itu. Jian Wushuang berdiri dengan dingin di tengah sungai darah, menyaksikan kehidupan Tan Feng memudar. Jian Wushuang memiliki senyum aneh di wajahnya. Kemudian dia berkata, dengan santai, sebulan yang lalu, aku benar-benar sengsara saat kau mengejarku. Kematianmu di tanganku hari ini adalah takdir. Mendengar ini, Tan Feng terkejut. Sebulan yang lalu, bukankah Jian Wushuang yang dikejarnya dengan sangat menyedihkan? Dengan kekuatannya, dia jarang mengejar seseorang. Tahun ini, dia hanya mengejar 2 orang. Dan sebulan yang lalu, siapa identitasnya? Mustahil, mustahil. Tan Feng menggelengkan kepalanya dengan gila dan meraung marah dari lubuk hatinya. Tidak mungkin. Dia tidak punya alasan untuk percaya bahwa orang ini adalah orang yang dikejarnya sampai mati sebulan yang lalu. Dia pasti telah membunuh orang itu sebulan yang lalu dan mayatnya telah diserahkan ke istana Kaisar Suci. Bagaimana dia masih hidup? Jian Wushuang tidak berkata apa-apa saat mengulurkan tangannya untuk melepaskan topeng merah darahnya yang jahat. Kemudian wajah muda dan tampan muncul. Melihat wajah yang dikenalnya ini, Tan Feng benar-benar bingung. Ya, itu dia. Tan Feng bergumam. Meskipun napasnya melemah, dia masih terkejut. Dia pasti ingat membunuh Jian Wushuang dan menyerahkan tubuhnya. Namun, dia masih hidup. Jian Wushuang bukan saja tidak mati, dia juga telah membunuhnya hari ini. Baru 1 bulan, sebulan yang lalu, Jian Wushuang benar-benar dikalahkan, bahkan setelah mati-matian mengeksekusi keterampilan rahasia yang dapat melahap kekuatan alam. Namun sekarang, dengan kekuatan 1 orang dan 1 pedang, Jian Wushuang benar-benar mengalahkan Tan Feng, bahkan tanpa menggunakan kartu trufnya. Tan Feng tidak dapat melarikan diri dan akhirnya terbunuh. 1 bulan, Tan Feng memejamkan matanya dan senyum meremehkan muncul di wajahnya. Dasar hatinya dipenuhi dengan 1 kalimat. Petik 2 tanda tanya, monster macam apa yang aku provokasi sebulan yang lalu? Petik 2. Pertarungan antara Jian Wushuang dan Tan Feng sungguh dahsyat dan telah menarik perhatian banyak pendekar di sekitar Nin Heaven Mansion. Ketika para prajurit itu melihat Tan Feng kehilangan nyawanya, dan menyaksikan tubuhnya perlahan jatuh, mereka semua merasa tercengang. Setelah keheranan itu, teriakan-teriakan keras pun terdengar. Tan Feng benar-benar meninggal. Nan membunuh Tan Feng. Ini adalah peristiwa besar, peristiwa besar. Para prajurit yang banyak jumlahnya di sekitarnya menjadi sangat bersemangat. Namun, Jian Wushuang tampak sangat tenang. Sebulan yang lalu, di mata Jian Wushuang, Tan Feng begitu kuat sehingga Jian Wushuang tidak mampu melawannya bahkan dengan kekuatan penuhnya dan keterampilan rahasia pemakan jiwa. Namun sebulan kemudian, kekuatannya telah membuat kemajuan besar. Setelah kultivasinya mencapai puncak alam kekosongan yang, Jian Wushuang tidak lagi lebih lemah dari ahli alam suci rata-rata, terkait dengan kekuatan murni yang dapat dilepaskannya. Kombinasi jalan menuju dunia bawah, domain pembantaian,
dan Laut Pedang menekan Tan Feng dan mengalahkan domainnya. Tan Feng hanya bisa menampilkan 40% kekuatannya, tetapi Jian Wushuang justru diperkuat oleh kekuatan jalan menuju dunia bawah. Kerugian Tan Feng dan keuntungan Jian Wushuang. Selain itu, sebagai senjata sihir tingkat 1, seberapa hebatkah kekuatan yang dilepaskan oleh pedang pembunuh 3 kali? Semua itu mengakibatkan Tan Feng dikalahkan oleh Jian Wushuang, meskipun domainnya berada di tahap kedua, yang merupakan keterampilan kuat yang memusatkan kekuatan seluruh domain. Tan Feng dikuasai dengan sangat kuat, dikepung oleh jalan menuju dunia bawah tanpa kesempatan untuk melarikan diri, dan akhirnya dia dibunuh oleh Jian Wushuang. Setelah membunuh Tan Feng, Jian Wushuang menghentikan jalan menuju dunia bawah. Lagi pula, keterampilan itu menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual. Setelah itu, ia mengenakan topeng merah darah yang jahat lagi sebelum muncul di samping tubuh Tan Feng. Hanya dengan lambaian tangannya, cincin interspatial Tan Feng melayang ke arah Jian Wushuang. Dia membaca sekilas isinya dan tersenyum. Sebulan yang lalu, dia tidak punya pilihan selain membuang semua harta dan tubuh keduanya, untuk mendapatkan sedikit kesempatan hidup. Tetapi sekarang, setelah membunuh Tan Feng, dia tidak hanya mendapatkan kembali harta karunnya, dia juga mendapatkan banyak cairan spiritual kristal ungu dan harta karun yang dikumpulkan Tan Feng sepanjang hidupnya. Mayat Tan Feng juga disimpan di cincin interspasial oleh Jian Wushuang. Bagaimanapun, itu adalah mayat seorang ahli alam suci. Tan Feng telah membentuk tubuh suci, jadi tubuhnya tidak akan membusuk setelah dia meninggal. Jian Wushuang mungkin akan membutuhkannya di masa depan. Setelah menyelesaikan itu, Jian Wushuang berbalik dan menuju ke Nin Heaven Mansion. Wus, wus, wus. Sekelompok ahli dari Istana Surga ke-9 muncul di samping Jian Wushuang. Salah satu dari mereka, seorang wanita berpakaian hitam di tingkat setengah suci, berkata, "Saya Heilin, Tuan Istana. Kami akan berusaha keras untuk melakukan apapun yang Anda perintahkan." Para ahli lain dari Nin Heaven Mansion semuanya berlutut di depan Jian Wushuang. Tan Feng adalah penguasa Istana Surga ke-9. Sekarang, Jian Wushuang telah membunuhnya, jadi dia adalah penguasa Istana Surga ke-9 yang baru. Para ahli dari Istana Surga ke-9 akan mengikuti perintahnya. Jian Wushuang mengangguk pelan dan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka bubar. Kemudian dia masuk ke ruang rahasia di Istana Surga ke-9 sendirian dan Heilin berdiri berjaga di luar dengan hormat. Di ruang rahasia, Jian Wushuang duduk bersila. Sebuah tombak panjang berwarna hitam dan sebuah buku petunjuk muncul di tangannya. Dia mendapat cincin interspasial Tan Feng, yang berisi banyak harta, termasuk metode kultivasi, manual, dan ramuan. Beberapa harta karun itu begitu berharga sehingga para ahli Sein Realm bersedia bertarung untuk mendapatkannya. Namun, Jian Wushuang tidak peduli dengan harta karun itu. Yang dia hargai adalah dua benda di tangannya. Tombak panjang hitam ini adalah senjata sihir tingkat 3 yang unggul dengan kekuatan besar. Adapun manualnya, itu adalah manual kelas 2 yang unggul. Kedua benda itu seharusnya adalah hadiah dari Istana Kaisar Suci yang diterima Tan Feng karena telah menyerahkan tubuh keduaku. Jian Wushuang tersenyum diam-diam. Bukan hanya Tan Feng, bahkan Istana Kaisar Suci pun percaya bahwa dia telah terbunuh. Namun, dia masih hidup. Kini kedua harta itu telah menjadi miliknya dengan harga yang begitu murah. Meskipun tombak panjang itu kuat, itu tidak berguna bagiku, jadi aku akan menukarnya dengan harta karun lainnya. Jian Wushuang menatap tombak panjang berwarna hitam itu. Setelah melambaikan tangannya, Jian Wushuang meletakkan tombak itu ke dalam cincin interspatial miliknya. Kemudian, Jian Wushuang melihat manualnya. Wrath of Gale dan Thunderbolt. Jian Wushuang terkejut. Itu adalah manual kelas 2 yang unggul, yang cukup menarik untuk membuat banyak ahli alam suci tergila-gila di benua Nanyang. Kemudian Jian Wushuang mulai membolak-balik buku panduan itu. 1 jam kemudian, dia memasang ekspresi heran setelah menutup buku panduan itu. Buku panduan itu berisi sebuah keterampilan tubuh yang disebut Wrath of Gale dan Thunderbolt. Saat digunakan, Force of Gale dan Thunderbolt akan digabungkan, dan kecepatannya seperti kilat. Petir yang ditunjukkan Tan Feng seharusnya berasal dari buku petunjuk. Jian Wushuang berpikir dalam hati. Kecepatan cahaya guntur yang dibentuk Tan Feng saat melarikan diri begitu cepat sehingga mengejutkan Jian Wushuang. Yang terpenting, ketika Tan Feng ditekan oleh Blood River yang terbentuk dari Road to the Underworld,
kecepatannya hanya bisa mencapai 30% paling banyak. Namun, kecepatan bentuk cahaya petir itu masih mencengangkan. Jika keterampilan itu digunakan tanpa dibatasi, seberapa cepatkah penggunaannya? Buku panduannya bagus sekali, tapi aku belum memenuhi persyaratannya. Jian Wushuang mengerutkan kening. Setelah membacanya dengan saksama, ia memahami bahwa Wrath of Gale and Thunderbolt paling cocok untuk para ahli yang memahami Gale Origin atau Thunderbolt Origin. Jika tidak memuaskan salah satu dari mereka, sulit untuk menguasai manual tersebut kecuali dengan bantuan Divine Wood of Gale and Thunderbolt. Jian Wushuang telah memahami baik asal dunia maupun asal pembantaian, dengan asal dunia mencakup segala sesuatu antara langit dan bumi. Namun, itu tidak sama dengan memahami asal Gale dan asal Thunderbolt. Jika aku ingin mengembangkan keterampilan ini, aku harus mendapatkan kayu ilahi angin dan petir. Jian Wushuang berpikir dalam hati. Kayu ilahi angin dan petir merupakan harta alam yang sangat langka dan sangat bernilai. Kayu ilahi angin dan petir merupakan satu-satunya harta karun yang dapat membantu ahli yang memahami asal-usul lainnya mempelajari amarah angin dan petir. "Hei Lin," kata Jian Wushuang, menyebarkan suaranya ke seluruh area. Hei Lin berhenti berjaga di luar dan masuk ke ruang rahasia. Dia berkata dengan hormat, "Tuan, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Apakah Tan Feng memerintahkanmu untuk mencari informasi mengenai kayu ilahi angin dan petir?" Tanya Jian Wushuang. "Kayu ilahi angin dan petir." Hei Lin mengangguk sedikit dan berkata, "Setengah bulan yang lalu, Tan Feng meminta kami untuk menemukan kayu ilahi angin dan petir. Apakah kamu menemukan sesuatu?" Jian Wushuang bertanya lagi. "Ya," Hei Lin menjawab, "dikatakan bahwa penguasa prefektur di Tian menemukan kayu ilahi angin dan petir beberapa tahun yang lalu." Setelah mendengar itu, Tan Feng menemui penguasa prefektur di Tian dan mencoba menukarkannya. Namun, ada yang tidak beres dan Tan Feng gagal mendapatkannya. Ia bahkan diusir oleh penguasa prefektur di Tian. Ditendang keluar, Jian Wushuang terkejut. 21 prefektur besar, 21 Mansion Master dengan kekuatan besar. Adapun penguasa prefektur di Tian, Jian Wushuang tahu dia memang seorang ahli super yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar bulan darah. Meskipun Tan Feng telah menguasai domain tingkat kedua, ia hanya menduduki peringkat ke-9 di daftar bulan darah. Jadi, penguasa prefektur di Tian, yang menduduki peringkat ketiga, jelas jauh lebih kuat. Jian Wushuang menyimpulkan bahwa penguasa prefektur di Tian kemungkinan besar telah mencapai puncak asal yang dipahaminya. "Selama aku masih hidup, Istana Kaisar Suci tidak akan menyia-nyiakan usaha untuk membunuhku. Meskipun aku cukup kuat, aku masih belum cukup kuat untuk melindungi diriku sendiri. Namun, Wrath of Gale and Thunder sangat berguna, jadi aku ingin mempelajarinya." Jian Wushuang tampak berwibawa. "Sepertinya aku harus mengunjungi penguasa prefektur di Tian secara langsung." "Apakah kau akan mengunjungi penguasa prefektur di Tian?" Hei Lin bertanya dengan heran. "Tidak bisakah?" Jian Wushuang bertanya dengan acuh tak acuh. "Tidak apa-apa, namun, konon penguasa prefektur di Tian memiliki temperamen yang aneh. Berhati-hatilah saat bertemu dengannya, Tuan Istana," kata Hei Lin. "Temperamen yang aneh." Jian Wushuang tersenyum tipis, menunjukkan bahwa dia tidak peduli. Keesokan harinya, Jian Wushuang berangkat ke prefektur di Tian. Prefektur di Tian adalah salah satu dari 21 prefektur besar, tetapi statusnya sangat tinggi di antara semuanya. Penguasa prefektur di Tian diakui sebagai ahli super yang menduduki peringkat 3 teratas di seluruh dinasti Tang, yang menyebabkan ahli lainnya menghormatinya. Mengenakan jubah berdarah dan mengenakan topeng berdarah jahat, Jian Wushuang muncul di udara di atas prefektur di Tian. Berhenti. Beberapa bayangan muncul berturut-turut di atas prefektur di Tian, dipimpin oleh seorang pemuda berambut berdarah. "Bisakah kau memberi tahu tuanmu bahwa Nan datang mengunjunginya?" kata Jian Wushuang. Nan, orang yang menduduki peringkat ke-9 di daftar bulan darah, yang membunuh Tan Feng dan mengambil alih posisinya sebagai Istana Surga ke-9. Pemuda berambut merah itu terkejut. Berita bahwa Jian Wushuang membunuh Tan Feng dan menjadi penguasa Istana Surga ke-9 yang baru telah menyebar ke seluruh dinasti Tang. Pangkat barunya diperbarui pada daftar bulan darah. Jadi wajar saja jika para penjaga di prefektur di Tian mengetahuinya. "Tunggu sebentar, Tuan. Saya akan segera memberitahu tuan rumah." Pemuda berambut merah itu memberi hormat sedikit dan pergi menyampaikan pesan itu.
Beberapa saat kemudian, Yang Mulia, masuklah dan mari kita bicara. Sebuah suara yang kuat dan bersemangat terdengar dari misi tersebut. Jian Wushuang tersenyum dan melangkah maju tanpa halangan apapun dari para penjaga. Jian Wushuang segera menuju ke aula pertemuan. Di posisi utama aula, seorang tetua berambut putih berdiri dengan tenang sambil melipat kedua tangannya. Ia berdiri di sana seperti patung, tak bergerak dan tak bernapas. Begitu memasuki aula dan melihat punggung tetua berambut putih ini, secercah cahaya melintas di mata Jian Wushuang. Itu mengingatkannya pada seseorang yang pernah dilihatnya sebelumnya. Pada saat itu, sesepuh berambut putih yang menyerupai patung itu mulai bergerak dan berbalik. Begitu Jian Wushuang mampu melihat wujud asli tetua berambut putih itu, matanya tiba-tiba terbelalak karena takjub. "Senior, apakah itu kamu?" Jian Wushuang bertanya dengan sedikit terkejut. "Senior," tetua berambut putih itu membelai jenggot putihnya sambil tersenyum, lalu berkata, "Apakah Anda pernah bertemu saya sebelumnya?" Jian Wushuang tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Setelah teringat bahwa dia mengenakan topeng berdarah jahat, Jian Wushuang melepas topengnya dan memperlihatkan penampilannya sendiri. Junior Jian Wushuang memberi hormat kepada Master Anggur Senior. Jian Wushuang memberi hormat dengan sungguh-sungguh. Ahli anggur. Tetua di depan Jian Wushuang adalah penguasa prefektur di Tian yang menduduki peringkat 3 teratas di dinasti Tang. Jian Wushuang hanya pernah bertemu dengannya sekali, ketika tetua itu mengangkat Yang Zaixuan sebagai murid pribadinya. Master Anggur meninggalkan kesan yang mendalam pada diri Jian Wushuang, bukan hanya karena dia merupakan ahli pertama di alam suci yang ditemui Jian Wushuang, tetapi juga karena dia adalah guru dari Yang Zaixuan. Yang tidak disangkanya adalah, Master Anggur ternyata adalah penguasa prefektur di Tian. Oh, Master Anggur menatap Jian Wushuang dan langsung teringat Jian Wushuang begitu mendengar namanya. Jian Wushuang, Nan, Master Anggur tersenyum dan berkata, "Beberapa hari yang lalu, aku mendengar bahwa Tan Feng terbunuh. Aku penasaran siapa yang melakukannya, tetapi aku tidak pernah mengira itu adalah kamu. Saat pertama kali bertemu denganmu, kamu hanyalah seorang pemuda di alam inti emas. Kamu telah membuat kemajuan besar dalam waktu yang singkat. Dibandingkan denganmu, muridku itu jauh tertinggal. Senior, Anda menyanjung saya." Jian Wushuang sangat rendah hati dan bertanya, "Di mana Yang Zaixuan?" Ada sedikit harapan di dalam hati Jian Wushuang. Jian Wushuang sudah lama tidak bertemu Yang Zaixuan. Sebelumnya, dalam perburuan paling timur, lengan Yang Zaixuan terpotong. Jian Wushuang bertanya-tanya apakah dia telah meminum ramuan pembentuk tubuh api ungu dan pulih. Beberapa hari yang lalu, dia dikalahkan dengan telak oleh seseorang. Setelah pulih dari cederanya, dia langsung mengasingkan diri. Dia mungkin akan menyelesaikannya dalam beberapa hari, jawab Master Anggur. Yang Zaixuan dikalahkan oleh seseorang. Siapa orangnya? Jian Wushuang bertanya dengan rasa ingin tahu. Haha, orang yang mengalahkannya adalah Tan Feng yang baru saja kau bunuh. Master Anggur tertawa. Apa? Jian Wushuang benar-benar terkejut, Yang Zaixuan bersaing dengan Tan Feng. Master Anggur Senior, apa yang sebenarnya terjadi? Jian Wushuang segera bertanya. Beberapa waktu lalu, Master Istana Surga ke-9, Tan Feng, datang ke sini untuk menemuiku dan ingin menukar kayu ilahi angin dan petir, tetapi aku menolaknya. Jian Wushuang mendengarkannya dengan serius. Alasan saya menolak bukanlah karena saya enggan berpisah dengan kayu ilahi angin dan petir, juga bukan karena harta karunnya tidak cukup berharga. Sebaliknya, dia cukup tulus untuk membawa harta karun yang sangat berharga. Harta karun itu jelas layak ditukar dengan sepotong kayu ilahi angin dan petir. Sebenarnya, murid saya, atau lebih tepatnya, Anda, yang menyebabkan saya menolaknya, kata Master Anggur. Karena aku, Jian Wushuang terkejut. Kabar bahwa Istana Kaisar Suci menawarkan hadiah untuk penangkapanmu tersebar ke seluruh benua Nanyang. Aku tidak mungkin tidak mengetahuinya. Namun, sebulan yang lalu, ku dengar Tan Feng membunuhmu dan dia mendapat hadiah dari Istana Kaisar Suci. Master Anggur memandang Jian Wushuang. Muridku dekat denganmu. Ketika mendengar Tan Feng ada di sini, dia langsung mencoba membalas dendam. Sayang sekali, dia tidak cukup kuat dan dikalahkan oleh Tan Feng. Karena muridku, tentu saja aku tidak bisa memberikan kayu ilahi angin dan petir kepada Tan Feng, jadi aku mengusirnya. Hanya itu, Jian Wushuang bertanya sambil tersenyum tipis.
Dia mendengar dari Heilin bahwa Tan Feng gagal menukar kayu ilahi angin dan petir di prefektur di Tian, dan diusir oleh penguasa prefektur di Tian. Awalnya, dia sangat penasaran mengapa. Namun sekarang, dia menyadari bahwa dirinya sendirilah penyebabnya. Dan muridku sangat menderita setelah dikalahkan oleh Tan Feng, jadi dia langsung mengasingkan diri. Namun, aku yang mengaturnya. Tidak mengherankan, setelah dia menyelesaikan pengasingannya, dia hampir tidak akan mampu melawan Tan Feng, kata Master Anggur dengan percaya diri. Dia hampir tidak akan mampu melawan Tan Feng. Jian Wushuang merasa terkejut sekaligus takut. Mereka baru berpisah selama 2 tahun. Selama periode ini, Jian Wushuang telah membuat kemajuan besar dalam waktu yang singkat karena keterampilan penciptaan surgawi dan peluang dari tanah leluhur dan kediaman alam. Namun Yang Zhaixuan juga membuat kemajuan yang menakutkan. Benar-benar pantas menjadi kakak keduaku. Jian Wushuang tertawa, merasa bangga pada Yang Zhaixuan. Yang Zhaixuan pada hakikat adalah seorang jenius yang tak tertandingi, dengan karakter yang tenang dan semangat yang gigih. Sebelumnya, di dinasti Tianzong, yang merupakan dinasti yang lemah dan kecil, ia telah berkultivasi sendiri dengan sedikit bimbingan. Oleh karena itu, bakatnya tidak dapat sepenuhnya terungkap. Baru setelah ia mengakui guru anggur sebagai gurunya, bakat potensialnya yang sebenarnya telah terwujud. Jadi, mengapa kamu ada di sini hari ini? Master Anggur bertanya sambil duduk di kursi, tersenyum dan menatap Jian Wushuang. Guru anggur senior, alasan saya datang ke sini hari ini sama dengan alasan Tan Feng datang hari itu. Saya menginginkan kayu ilahi angin dan petir, kata Jian Wushuang langsung. Ahli anggur mengangguk sedikit dan tidak terkejut. Tan Feng memperoleh Wrath of Gale and Thunderbolt, jadi dia membutuhkan Divine Wood of Gale and Thunderbolt untuk membantunya mengolahnya. Sekarang, kamu telah membunuh Tan Feng dan Wrath of Gale and Thunderbolt miliknya menjadi milikmu. Tampaknya kamu cukup tertarik dengan buku panduan kelas 2 yang unggul itu. Jian Wushuang tersenyum tipis dan berkata, saya sangat berharap senior dapat membantu saya. Itu hanya sepotong kayu ilahi angin dan petir. Itu tidak terlalu berguna bagiku. Kalau bukan karena muridku, aku pasti sudah menukarnya dengan Tan Feng saat dia membawa harta karun itu ke sini. Ahli anggur tersenyum dan berkata, kau boleh memilikinya. Terima kasih banyak, kata Jian Wushuang dengan terkejut, aku juga akan memberimu banyak harta. Master Anggur mengerutkan kening, lalu tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata, kemarin aku diberitahu bahwa sekolah alkimia memiliki sesuatu yang mendesak untuk dikonsultasikan denganku dan muridku. Dalam beberapa hari, para ahli sekolah alkimia akan berkunjung ke sini. Wajar saja jika mereka meminta bantuanku. Lagi pula, guru mereka dan aku adalah sahabat karib. Aku sudah beberapa kali meminta bantuan sekolah alkimia dan aku berutang budi pada sekolah alkimia. Wajar saja jika sekolah alkimia meminta bantuanku saat terjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi ini juga melibatkan muridku, yang menarik. Mendengar ini, Jian Wushuang tidak dapat menahan senyum. Sekolah alkimia memiliki hubungan baik dengan Master Anggur, tetapi tidak dengan Yang Zhaixuan. Namun sekarang sesuatu yang tidak biasa terjadi, jadi hanya ada satu jawaban. Ini menyiratkan bahwa Wang Yuan terlibat di dalamnya dan dia akan datang ke sini dengan para ahli sekolah alkimia dalam beberapa hari. Wang Yuan punya sesuatu yang mendesak untuk dibicarakan dengan Yang Zhaixuan. Jian Wushuang bertanya sambil menyentuh hidungnya. Anak muda, tinggallah di prefektur di Tian selama beberapa hari. Muridku akan menyelesaikan pengasingannya dalam 2 hari, kata Master Anggur. Dengan senang hati, kata Jian Wushuang sambil mengangguk dengan serius. Hari itu, Master Anggur memberikan kayu ilahi angin dan petir kepada Jian Wushuang dengan imbalan sejumlah harta karun. Akan jauh lebih mudah untuk menumbuhkan Wrath of Gale dan Thunderbolt dengan bantuan Divine Wood of Gale dan Thunderbolt. Jian Wushuang juga telah menemukan ruang rahasia untuk memulai pemahamannya. 3 hari kemudian, di tengah lapangan latihan bela diri yang luas di prefektur di Tian, Jian Wushuang berdiri dengan tenang, dikelilingi oleh kekuatan angin dan petir yang dahsyat, serta suara retakan yang samar-samar. Sedikit cahaya tajam bersinar di mata Jian Wushuang saat dia tiba-tiba bergerak. Astaga, kilatan petir menyambar dan muncul di ujung lapangan latihan bela diri. Namun, sesaat kemudian, petir itu kembali ke posisi semula. Ada jarak 1000 meter antara titik awal dan titik akhir, tetapi petir menyelesaikan perjalanannya ke sana dan kembali dalam sekejap mata. Seberapa cepat? Cepat sekali.
Jian Wushuang sangat bersemangat. Wrath of Gale and Thunderbolt layak menjadi buku panduan kelas 2 yang unggul. Buku itu sangat kuat. Meskipun Jian Wushuang hanya menguasainya pada tahap awal, kecepatannya setelah berubah menjadi petir 3 kali lipat lebih cepat dari kecepatan puncak normalnya. 3 kali lipat. Itu adalah kesenjangan yang besar. Karena itu, Jian Wushuang menyadari bahwa Tan Feng sebelumnya tidak menguasai Wrath of Gale dan Thunderbolt. Jika dia menguasainya, dia pasti akan jauh lebih cepat. Bahkan dengan penindasan dari Road to the Underworld, Jian Wushuang mungkin tidak akan bisa membunuhnya. Wrath of Gale and Thunderbolt adalah keterampilan tubuh. Keuntungan terbesar bukanlah kecepatan sesat tetapi fleksibilitas gerakan. Jian Wushuang mendongak dan melepaskan Force of Gale and Thunderbolt lagi. Wus, 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 wus. Kilatan petir menyambar dengan cepat dan berganti arah beberapa kali. Sesaat, bayangan aneh yang diselimuti petir muncul di lapangan latihan bela diri. Semuanya adalah bayangan sisa yang disebabkan oleh kecepatan Jian Wushuang. Dalam sekejap, ratusan bayangan sisa muncul di lapangan latihan bela diri. Bayangan sisa itu semuanya sama, membuatnya mustahil untuk mengetahui di mana Jian Wushuang berada. Boom! Awan petir tebal mendarat di tanah lapangan latihan bela diri, yang langsung menyebabkan tanah retak. Jian Wushuang akhirnya muncul dari dalam petir. Hebat, perasaan ini sungguh luar biasa. Jian Wushuang mengepalkan tangannya. Itu sungguh luar biasa. Ketika seseorang melesat melewati suatu area dan berhenti tiba-tiba atau mengubah arahnya, kecepatannya biasanya akan sedikit melambat. Namun, dengan menggunakan Wrath of Gale dan Thunderbolt, ia tidak akan mengalami hambatan apapun. Pergerakannya semulus ikan yang berenang di air. Kecepatan instan, perubahan arah seketika, deselerasi seketika, tidak ada halangan, semuanya lancar. Jika di masa depan aku bertemu dengan seorang ahli yang lebih kuat dariku, dan aku tidak dapat mengalahkan mereka, setidaknya aku akan dapat melarikan diri atau bertarung dengannya menggunakan kecepatan dari murka angin dan petir. Jian Wushuang diam-diam merasa senang. Tepat pada saat itu, ledakan. Aura tiba-tiba melonjak ke langit dari dalam prefektur di Tian. Aura tersebut memiliki kekuatan yang seolah-olah memandang ke bawah pada segala hal dan mengandung tekanan yang sangat besar. Tampaknya pemilik aura ini adalah seorang raja abadi yang dapat memaksakan kehendaknya pada semua hal. Itu, Jian Wushuang segera melihat ke arah sumber aura mengerikan itu. Aura yang sangat mengagumkan, Jian Wushuang berpikir sambil menatapnya. Memaksakan, secara umum, hanya mereka yang berstatus tinggi, seperti raja suatu dinasti, beberapa master sekte, atau sejumlah pemimpin kuat, yang secara alami akan memiliki tekanan yang begitu besar. Namun tekanan ini biasanya tidak datang dari aura seseorang. Sekarang, aura yang meningkat ini memiliki tekanan yang luar biasa. Itu sungguh menakjubkan. Apakah Yang Zaixuan hendak keluar dari pengasingannya? Jian Wushuang menantikannya. Hembusan angin yang dahsyat itu berhenti perlahan segera setelah meletus. Gerbang ruang rahasia prefektur di Tian terbuka tiba-tiba, dan seorang pemuda berwajah dingin yang mengenakan pedang merah darah di punggungnya berjalan keluar perlahan. Tepat setelah dia keluar, dia melihat Jian Wushuang berdiri di depannya di lapangan latihan bela diri, menatapnya. Kakak kedua, sudah lama sekali aku tidak melihatmu. Lenganmu sudah pulih. Jian Wushuang menggaruk hidungnya, dan tidak bisa menahan senyum setelah melihat lengan kiri Yang Zaixuan yang sudah pulih. Kakak ketiga, saat bertemu Jian Wushuang, Yang Zaixuan awalnya terkejut namun segera berubah acuh tak acuh lagi, kupikir kau dibunuh oleh Tan Feng. Seorang pendekar seperti Tan Feng tidak akan pernah bisa membunuhku, kata Jian Wushuang. Sangat percaya diri ya, Yang Zaixuan menatap Jian Wushuang, kurasa kekuatanmu telah meningkat pesat dalam 2 tahun terakhir. Mengapa tidak mencobanya? Jian Wushuang mengangkat alisnya. Kedua bersaudara itu saling memandang dan tersenyum. Anehnya, sosok Yang Zaixuan menghilang dari tempatnya berdiri, dan ketika dia muncul lagi, dia sudah berada tepat di depan Jian Wushuang. Sementara itu, pedang merah darah di punggungnya menebas tanpa suara, mengguncang langit dan bumi saat pedang itu terbang. Jian Wushuang tersenyum tipis, tak lama kemudian pedang langit ungu muncul di tangannya, memancarkan ledakan cahaya pedang yang juga menggerakkan seluruh langit dan bumi. Dentang, pedang dan golok itu beradu, dan seketika itu juga menimbulkan 2 retakan besar di tengah lapangan latihan bela diri, yang keduanya panjangnya lebih dari 100 meter. Lalu, SHUA, SHUA,
SHUA. Sosok kedua bersaudara itu berkelebat di kehampaan secara bersamaan, disertai suara benturan yang memekakkan telinga. Di prefektur Ditian, Master Anggur duduk dengan anggun di loteng, memasak anggur. Kendi dan mangkuk anggur bergetar sedikit bersamaan dengan suara keras benturan di luar sana. Apakah kedua bocah itu mencoba menghancurkan prefektur Ditianku? Master Anggur melirik ke arah kekosongan di luar, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu melanjutkan memasak anggurnya. Sekitar 1 jam kemudian, suara tabrakan besar yang menggema di seluruh prefektur Ditian dan dua kekuatan gila yang saling berbenturan itu berangsur-angsur mereda. Di lapangan latihan bela diri, Jian Wushuang dan Yang Zaixuan duduk dengan tenang. Kekuatanmu berkembang pesat setelah hampir 2 tahun. Master Anggur berkata kau hampir bisa mengalahkan Tan Feng setelah kau menyelesaikan kultivasimu. Awalnya aku tidak percaya ini, tetapi sekarang kupikir kau memang punya kekuatan, kata Jian Wushuang sambil tersenyum. Begitu juga denganmu, Yang Zaixuan menoleh ke arah Jian Wushuang, kalau aku tidak salah, kamu pasti masih menyembunyikan sebagian besar kekuatanmu yang sebenarnya. Haha, kau juga tidak akan menggunakan kekuatan penuhmu, kata Jian Wushuang. Kedua pria itu berbaring dengan santai, berbicara dan mengomentari kekuatan masing-masing. Pertarungan yang terjadi tadi hanya pertarungan biasa setelah mereka bersatu kembali. Jadi mereka berdua menahan tenaga mereka. Khususnya untuk Jian Wushuang, karena dia bahkan belum menunjukkan domainnya. Ayo pergi minum, kata Yang Zaixuan. Jangan terburu-buru, kakak Wang Yuan akan tiba beberapa hari lagi. Kita bisa minum bersama saat dia tiba, kata Jian Wushuang. Baiklah, Yang Zaixuan mengangguk. Mereka berdua menunggu Wang Yuan di prefektur Ditian. Selama periode ini, mereka masih sering saling menantang. Meskipun mereka menahan diri, setiap pertempuran yang mereka lakukan tetap menimbulkan kekacauan besar dan luka di tanah. Yang Zaixuan juga mendengar dari Master Anggur bahwa Jian Wushuang membunuh Tan Feng, dan tahu bahwa saat ini kekuatan Jian Wushuang seharusnya lebih hebat daripadanya. Dia pernah bertarung dengan Tan Feng sebelumnya, jadi dia tahu bahwa sekarang pun dia hampir tidak dapat menandingi Tan Feng dengan kekuatan penuhnya. Namun, Jian Wushuang dapat membunuh Tan Feng. Jadi kekuatan tempur Jian Wushuang pasti lebih unggul darinya. Jian Wushuang juga memiliki pemahaman umum tentang kekuatan Yang Zaixuan. Seorang prajurit yang ditakdirkan, itulah komentar Jian Wushuang kepada Yang Zaixuan. Dengan kekuatan sesungguhnya yang dimilikinya, kekuatan tempur Yang Zaixuan paling banter setara dengan ahli biasa di alam suci, tetapi begitu dia menggunakan seluruh energinya untuk memperagakan teknik surga tinggi, kekuatannya akan meningkat ke tingkat yang benar-benar baru dengan berkah nafas surga, dan tentunya dapat berhadapan dengan para ahli yang menguasai alam kedua seperti Tan Feng. 2 hari kemudian, ketika Jian Wushuang dan Yang Zaixuan sedang bertukar pikiran dan pengalaman di lapangan latihan bela diri, sesosok tubuh besar melangkah melintasi halaman dan berlari masuk. Tepat setelah memasuki lapangan latihan bela diri, tawanya yang merdu terdengar. Haha, saudara kedua, saudara ketiga, sudah lama sekali aku tidak bertemu kalian. Aku sangat merindukan kalian, Wang Yuan bergegas menghampiri Jian Wushuang dan Yang Zaixuan. Kakak, Jian Wushuang dan Yang Zaixuan berdiri, dengan sedikit senyum di wajah mereka. Wang Yuan berlari ke arah mereka, dan memeluk Yang Zaixuan dan Jian Wushuang dengan erat. Kakak kedua, bagaimana rasanya lenganmu yang sudah pulih? Wang Yuan menatap Yang Zaixuan dan bertanya. Tidak buruk. Yang Zaixuan menggerakkan lengan kirinya. Lengan kirinya telah terputus. Kemudian, Master Anggur memperoleh ramuan pembentuk tubuh api ungu dari sekolah alkimia dan memperbaiki lengannya dengan ramuan itu. Lengan yang diperbaiki hampir sama persis dengan lengan aslinya. Kakak ketiga, Wang Yuan menoleh ke arah Jian Wushuang. 1 bulan yang lalu, ku dengar kau dibunuh oleh seorang pria bernama Tan Feng, dan dia membawa tubuhmu ke istana Kaisar Suci untuk mendapatkan hadiah. Saat itu aku tidak percaya. Aku tidak akan pernah percaya kau akan mati semudah itu. Sepertinya aku benar. Itu hanya kedok. Jian Wushuang tersenyum. Tan Feng sudah kubunuh. Oh, ekspresi Wang Yuan berubah. Kudengar Tan Feng adalah seorang ahli Sein Rilem dengan kekuatan besar, dan bahkan menguasai domain. Kau bisa membunuhnya, saudaraku. Wah, hebat sekali. Jian Wushuang mengangkat bahu dengan santai. Yah. Kita hampir tidak bisa berkumpul, jadi kita harus minum hari ini. Tadinya aku mau minum dengan kakak ketiga, tapi dia bilang kita harus menunggumu minum bersama.
Kata Yang Zaixuan, saya khawatir kita tidak punya waktu untuk minum. Wang Yuan menggelengkan kepalanya, dan wajahnya menegang. Alasan saya datang ke sini hari ini adalah untuk membahas sesuatu yang sangat mendesak dengan Anda dan Tuan Anggur. Lebih baik karena saudara ketiga juga ada di sini. Ada apa? Jian Wushuang dan Yang Zaixuan segera menatap Wang Yuan. Ini tentang adik perempuan, kata Wang Yuan dengan suara rendah. Adik perempuan, tatapan mata Jian Wushuang langsung berubah dingin. Ketika masih di dinasti Tianzong, Jian Wushuang pernah mendengar dari Wang Yuan bahwa Surou berada di posisi yang sangat istimewa di lembah Ais Nether. Guru di belakangnya mungkin akan melakukan sesuatu yang berbahaya padanya. Jian Wushuang sangat khawatir tentang hal itu. Namun saat itu kekuatannya terlalu lemah dan dia tidak yakin apakah guru akan menentang adik perempuannya, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa selain membiarkan Wang Yuan mengurus Surou. Sekarang, karena Wang Yuan datang kepada mereka untuk Surou, sesuatu pasti telah terjadi padanya. Belum lama ini, Ye Chen, penguasa lembah Es Nether, mengirim undangan ke semua kekuatan besar di benua Nanyang. 10 hari lagi, dia dan adik perempuannya akan mengadakan upacara pernikahan mereka di lembah Es Nether. Apa, pernikahan? Jian Wushuang dan Yang Zaixuan sama-sama terkejut. Ini adalah kartu undangan yang dikirim Ye Chen ke semua sekte. Kalian bisa melihatnya. Wang Yuan mengeluarkan sebuah kartu undangan. Jian Wushuang dan Yang Zaixuan melihatnya sekilas. Benar saja, itu adalah undangan bagi para ahli dari semua klan untuk menghadiri upacara pernikahan dalam 10 hari. Adik perempuan akan menikahi Ye Chen. Apakah dia melakukannya dengan sukarela? Tanya Jian Wushuang. Kurasa begitu. Wang Yuan mengangguk. Kalian mungkin belum tahu, tapi adik perempuanku adalah seorang yatim piatu. Klannya dibantai saat dia masih sangat kecil, dan dia dibawa oleh musuh. Ye Chen kebetulan lewat dan menyelamatkannya, dan bahkan membalas dendam dengan membunuh orang-orang yang membunuh keluarganya. Sejak saat itu, adik perempuan selalu bersama Ye Chen. Sebelum bertemu dengan kami, dia menganggap Ye Chen sebagai satu-satunya keluarganya, dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Jadi jika Ye Chen berkata bahwa dia ingin menikahinya, dia mungkin tidak akan menolaknya. Jian Wushuang dan Yang Zaixuan keduanya mengerutkan kening. Karena adik perempuannya bersedia melangsungkan pernikahan tanpa diancam, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain mengirimkan doa restu. Jika hanya itu, aku tidak akan mengatakan apa-apa, asalkan dia memperlakukan adik perempuannya dengan baik dengan sepenuh hati. Namun, aku menemukan sesuatu yang aneh belum lama ini, kata Wang Yuan dengan sungguh-sungguh. Ada yang aneh. Apa itu? Tanya Jian Wushuang. Saya melakukan beberapa penyelidikan dan menemukan bahwa kekuatan yang menghancurkan seluruh klan adik perempuan itu sebelumnya pernah berhubungan dengan lembah Ais Nether, kata Wang Yuan. Apa? Jian Wushuang dan Yang Zaixuan segera menatap Wang Yuan. Saya menyelidikinya dan menemukan bahwa Pulau Bahagia, kekuatan yang melenyapkan klan adik perempuan, telah berhubungan dekat dengan lembah Es Nether, dan klan adik perempuan dan Pulau Bahagia berada di kekaisaran berukuran sedang. Mengapa orang dengan status terkemuka seperti Ye Chen pergi ke sana tanpa alasan dan kebetulan menyelamatkan adik perempuan? Wang Yuan menceritakan, saya merasa aneh saat itu, jadi saya meminta orang-orang saya untuk menyelidikinya. Akhirnya saya menerima beberapa informasi beberapa hari yang lalu. Ada apa? Kata Jian Wushuang dengan suara rendah. Hasilnya adalah, Blissful Island adalah kekuatan yang berafiliasi dengan Ais Nether Valley. Ais Nether Valley lah yang memerintahkan Blissful Island untuk melenyapkan klan adik perempuannya, dan orang yang memberi perintah itu mungkin adalah Master Ye Chen. Kata Wang Yuan. Mendengar ini, Jian Wushuang dan Yang Zaixuan keduanya tercengang. Benarkah ini? Mata Jian Wushuang langsung berubah dingin. Saya sudah berulang kali memastikannya, dan itu memang benar perintah dari Ais Nether Valley, kata Wang Yuan. Sejauh yang aku tahu, adik perempuan kita memiliki atribut tubuh yang sangat istimewa dan dapat mencapai hal-hal hebat. Ye Chen mungkin tertarik dengan ini, jadi dia meminta Pulau Bahagia untuk membantai keluarga adik perempuan itu dan menyelamatkan dirinya sendiri. Dia juga membalas dendam untuk membuatnya sangat berterima kasih kepadanya sehingga dia akan menuruti apapun yang dikatakannya. Sungguh strategi yang bagus, dan biaya yang harus dikeluarkannya tidaklah banyak, hanya Pulau Bahagia, sedikit kekuatan. Mata Jian Wushuang dan Yang Zaixuan berubah dingin dalam sekejap. Saudara Yuan, apakah kamu punya buktinya? Tanya Jian Wushuang.
Tentu saja aku punya buktinya, Wang Yuan tersenyum dingin, lalu melambaikan tangannya untuk memperlihatkan setumpuk laporan informasi yang dikumpulkan oleh Sekolah Alkimia. Jian Wushuang dan Yang Zaixuan melihat laporan ini, dan wajah Jian Wushuang langsung menjadi cemberut. Memang ada bukti nyata, telah dipastikan bahwa lembah es neter memberi perintah untuk melenyapkan klan adik perempuannya, dan Ye Chen pasti terlibat di dalamnya. Mengetahui hal ini adalah alasan mengapa saya menelepon dan memberitahu Anda, kata Wang Yuan. Adik perempuan tidak tahu hal ini, bukan? Jian Wushuang bertanya dengan dingin. Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin dia mau menikahi Ye Chen jika dia tahu hal ini? Kata Wang Yuan. Kakak ketiga, apa yang akan kamu lakukan? Wang Yuan menoleh ke arah Jian Wushuang. Apa yang akan kulakukan? Sederhana saja. Aku akan menghentikan pernikahan ini dan membunuh Ye Chen. Jika lembah es neter menghalangi jalanku, aku akan melenyapkannya juga. Suara Jian Wushuang membeku dengan dingin yang menakutkan di matanya. Selain ayahnya Jian Nantian, Jian Wushuang adalah orang yang paling peduli terhadap saudara-saudaranya di dunia ini. Jian Wushuang menganggap adik perempuannya Surou sebagai adik kandungnya, jadi bagaimana mungkin dia bisa membiarkan dia diganggu seperti ini. Aku juga akan mengikutimu, Yang Zaixuan mengangguk, juga dengan tatapan dingin yang mendalam. Hehe, kami juga berpikiran sama. Kami, saudara-saudara, harus membuat kekacauan di pernikahan 10 hari lagi demi adik perempuan. Wang Yuan tersenyum dan mengulurkan tinjunya. Jian Wushuang dan Yang Zaixuan saling berpandangan, lalu juga saling mengepalkan tinju. Ketiga tinju itu saling beradu. Di loteng di prefektur di Tian. Kau berencana untuk menghancurkan pernikahan di lembah Ais Neter dalam 10 hari. Dan kau menginginkan bantuanku. Master Anggur mengangkat alisnya, dan menatap Jian Wushuang dan saudara-saudaranya. Ya, kami sangat berharap Anda dapat membantu kami, Guru. Kata Yang Zaixuan dengan sungguh-sungguh. Wang Yuan dan Jian Wushuang juga menatap Master Anggur dengan penuh harap. Lagi pula, lembah Ais Neter adalah salah satu dari 3 lembah di benua Nanyang, yang bahkan lebih kuat daripada Sekte Pedang Liar dan Sekte Surga Daluo. Hanya Sekolah Alkimia dan Istana Kaisar Suci yang mungkin bisa mengalahkannya di seluruh benua Nanyang. Jadi mustahil untuk menimbulkan masalah di sekte hanya dengan Jian Wushuang dan Yang Zaixuan. Dan Wang Yuan, meskipun Wang Yuan adalah tuan muda Sekolah Alkimia, ada terlalu banyak batasan di Sekolah Alkimia, jadi dia tidak bisa membawa banyak ahli. Oleh karena itu, mereka hanya dapat menggunakan pengaruhnya sendiri untuk mengundang beberapa ahli, dan orang pertama yang mereka undang adalah Wine Master. Sambil memegang kendi anggur dan mengaduknya perlahan, sang ahli anggur bergumam, lembah es neter, salah satu dari 3 lembah, dan yang terkuat di antara semuanya, tidak mudah untuk diganggu. Namun, akan sangat menarik jika kita dapat menghentikan pernikahan dan mempermalukan mereka. Jadi kamu setuju untuk membantu kami? Wang Yuan bertanya dengan cepat. Master Anggur tersenyum tipis, tetapi menoleh ke Yang Zaixuan. Muridku tidak pernah meminta apapun dariku sejak dia memanggilku Master, jadi bagaimana mungkin aku bisa menolaknya? Namun, lembah Ais Neter memiliki kekuatan yang besar, jadi hanya mengandalkan kami untuk membuat kekacauan di pesta pernikahan saja tidak cukup. Kami harus mencari bantuan orang lain. Begitu Wine Master selesai berbicara. Wus, wus. 2 sosok tiba-tiba muncul di loteng. Salah satu dari kedua sosok itu adalah seorang pria parubaya yang kuat dan tampan, dan yang lainnya adalah seorang wanita dengan penampilan alami dan anggun. Angin dan hujan abadi. Melihat kedua orang yang muncul di loteng, senyum tipis muncul di wajah Wine Master. Tuan Anggur, kata pria parubaya dan wanita anggun itu,